Bab 2231. Nova yakin bahwa David akan membalikkan keadaan dalam 300 tahun dan menyelamatkan kerajaan bintang dari keluarga Vader dari peradaban tingkat 9. Karena dia tidak punya pilihan lain selain percaya. Kerajaan bintang begitu besar dan ada banyak sekali makhluk hidup. Hanya David yang bisa menyelamatkannya. 300 tahun mungkin terasa lama, tetapi bagi Star Kingdom, waktu itu akan berlalu dengan cepat. 6 orang suci telah hidup selama 300 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak realistis mengharapkan mereka untuk membuat terobosan dalam 300 tahun ini dan mencegah invasi keluarga Vader. Karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada David. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada seorang pun di kerajaan bintang yang bisa. Seperti yang dikatakan David, saat mereka bertemu pertama kali, David baru saja memasuki alam abadi. Setelah David meninggalkan sekte Iridescent, ia mulai bangkit. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah mencapai suatu prestasi yang sangat sulit dicapai orang lain dalam seumur hidupnya, meninggalkan 6 orang suci yang suci jauh di belakang. Nova menatap pemuda di depannya. Hatinya dipenuhi dengan emosi, dan pada saat yang sama, dia juga penuh dengan kekaguman. Dia adalah salah satu orang yang menyaksikan kebangkitan David. Sangat sedikit orang di Star Kingdom yang mengetahui identitas asli David. Selain wanita-wanita David dan Amadi dari Star Mansion, dialah satu-satunya. Ini adalah suatu kehormatan besar. Nova, apakah ada kejadian besar yang terjadi di Star Kingdom saat aku pergi? David langsung ke intinya. Dia datang ke Nova terutama untuk tujuan ini. Dia ingin melihat apakah ada konflik antara kekuatan besar di kerajaan bintang dan apakah dia perlu maju untuk menghalangi kekuatan besar dan membawa perdamaian kembali ke kerajaan bintang. Tidak ada kejadian besar, tetapi ada satu hal besar tentangmu yang menjadi viral baru-baru ini, jawab Nova. Oh, tentang aku, apa itu? David menjadi tertarik. David, kamu akan tahu apa yang terjadi jika kamu keluar sekarang. Nova, jangan membuatku penasaran. Alasan utama aku keluar kali ini adalah untuk bertanya apakah sesuatu terjadi pada Star Kingdom dan apakah aku perlu maju. Kedua, aku ingin bertemu Celia dan yang lainnya. Setelah itu, aku harus kembali untuk melanjutkan perjalananku. Kalau tidak, aku tidak yakin bisa melawan keluarga Vader saat mereka kembali 300 tahun kemudian. Bagaimanapun, mereka berasal dari peradaban level 9. Jadi masih menjadi misteri tentang apa yang akan mereka lakukan, jadi kita harus membuat persiapan yang cukup. Mendengar ucapan David, Nova tak lagi membuatnya gelisah. Dia menceritakan kepada David bagaimana dia menjadi idola semua orang setelah berita tentang dia mengalahkan Azul dan menyelamatkan Star Kingdom tersebar. David sedikit mengernyit. Ia memang orang yang rendah hati. Selain itu, ia terbiasa bertindak secara diam-diam dan tidak suka menjadi pusat perhatian, apalagi menjadi idola nasional. Setelah hening sejenak, David bertanya, siapa yang menyebarkan ini? Tidak yakin. Nova menggelengkan kepalanya. Kekuatannya terlalu rendah dan dia bahkan bukan seorang suci, jadi dia tidak dapat mengetahui kejadian-kejadian besar di kerajaan bintang. Apakah ada yang berubah di Star Kingdom sekarang? Ya, sejak berita tentang perbuatanmu tersebar, potret dan autobiografimu juga telah diterbitkan. Setelah aku melihatnya, aku menemukan bahwa semuanya dibuat-buat, tetapi meskipun tidak sesuai dengan situasi sebenarnya, semuanya memujimu. Hampir setiap anak muda di Star Kingdom memiliki salinannya dan mereka sepenuhnya menganggapmu sebagai idola mereka. Seluruh Star Kingdom juga mulai berlatih keras dengan harapan bahwa suatu hari nanti mereka dapat maju dan menyelamatkan kampung halaman mereka. Kau tahu bagaimana anak muda selalu begitu ambisius. Awalnya, David ingin mencari orang yang menyebarkan berita itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nova, dia merasa itu tidak perlu. Dia mungkin bisa menebak siapa yang mempublikasikan perbuatannya. Dia adalah ketua Asosiasi Orang Suci, Sith. Bab 2232. Setelah dia memikirkannya, dialah orangnya. Para orang suci lainnya telah melihat kekuatannya sehingga mereka tidak berani menyinggung David. Hanya orang seperti Sith yang lebih mementingkan kebenaran daripada nyawanya sendiri yang akan melakukan hal ini.
Tujuannya adalah untuk memotivasi hati para pemuda di Star Kingdom agar terus giat berlatih. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kekuatan lebih besar saat menghadapi serangan keluarga Vader 300 tahun mendatang. Apa yang dapat dilakukan David terhadap orang yang mengesampingkan kehidupan dan kematiannya sendiri demi menjaga stabilitas kerajaan bintang? Sejujurnya, meskipun David tidak bisa melakukan itu, ia tetap mengagumi orang tersebut. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak menemui Sid kalau-kalau dia meminta David menunjukkan wajahnya dan menyampaikan pidato untuk memotivasi kaum muda di Star Kingdom. Haruskah dia menerima atau menolaknya? Itu tidak akan baik, tidak peduli yang mana yang dipilihnya. Dia hanya akan menembak kaki dirinya sendiri. Nova, selain ini, apakah ada hal lain? Apakah semua kekuatan utama di kerajaan bintang masih harmonis? Apakah Zenon membuat masalah? David berhenti membuang-buang waktu pada masalah ketenarannya dan terus bertanya tentang topik lain. David, jangan khawatir, bagaimana mungkin pasukan berani main-main sekarang? Semua pasukan besar sedang berusaha menghadapi bencana 300 tahun kemudian. Begitu kita tidak bisa melawan keluarga Vader, seluruh kerajaan bintang akan hancur. Tidak ada yang akan aman jika itu terjadi. Siapa yang masih punya pikiran untuk bermain trik kotor? Jika mereka berani melakukannya, mereka akan menjadi musuh publik seluruh kerajaan bintang. Tidak ada yang berani mengambil risiko dibenci saat ini. Tepat sekali. David mengangguk setuju. David, kau bisa tinggal di pengasingan dengan tenang di masa depan. Meskipun semua orang bekerja keras untuk membuat persiapan, pada akhirnya, terserah padamu saat keluarga Vader tiba. Jika kau tidak bisa melawan, maka kita akan benar-benar tidak punya harapan. Nova berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Nova, kalau begitu aku pergi dulu. Aku ingin menemui Celia dan yang lainnya sebelum melanjutkan perjalananku. Aku tidak boleh mengecewakan mereka, bukan? David berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nova. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu reuni kalian, David. Jangan khawatir, setelah kalian mengasingkan diri, Penatua Red dan aku akan mengajari mereka dengan baik dan memastikan mereka masuk ke alam abadi. Nova ingin mengikutinya tetapi dia tahu bahwa tidak pantas baginya untuk melakukan itu. Selain Celia dan Selena, yang merupakan kekasih David dari kampung halamannya, bahkan Elder Red memiliki pandangan yang ambigu. Hubungan dengan David, jika Nova mengikutinya, dia akan menjadi orang luar. Terima kasih, Nova. David tidak menjelaskan. Biarkan saja dia salah paham. Ini bukan pertama kalinya seseorang salah paham tentang hubungannya dengan Selena dan para wanita. Setelah meninggalkan Nova, dia pergi ke tempat Celia dan lainnya tinggal. Ketika para wanita yang sedang berlatih keras melihat David tiba-tiba datang, mereka sangat gembira. Mereka semua berhenti berlatih dan mengelilingi David untuk mengajukan segala macam pertanyaan. David juga tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Melihat kekuatan para wanita meningkat pesat, hatinya pun merasa lega. Persyaratan yang diajukan David tidaklah tinggi, ia hanya berharap agar setiap orang dapat mencapai alam abadi dan sekurang-kurangnya memiliki umur satu zaman. Dia pikir dia bisa dekat dengan Celia, tetapi dia tidak punya kesempatan sama sekali karena semua orang memperhatikannya. Setelah mengobrol sebentar dan menjelaskan situasinya kepada semua orang, dia pergi sementara para wanita menatapnya dengan enggan. Mereka semua sangat bijaksana. Mereka tahu David memiliki tanggung jawab besar. Jadi, meskipun mereka enggan baginya untuk pergi, mereka tidak dapat menjadi beban baginya. Bab 2233. David kembali ke Seoul lagi di The Spirit Cage melalui sistem. Setelah dia pergi ke kerajaan bintang untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan tempurnya di dunia nyata meningkat pesat, tetapi kekuatannya di The Spirit Cage juga mengalami kemajuan besar sejak kekuatan pikirannya meningkat dari level primordial 10 ke level ancestral 1. Namun, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia datang ke The Spirit Cage, jadi David tidak tahu sampai di mana batasnya. Orang-orang di kota lapis kedua terlalu lemah. Mungkin hanya di kota tingkat pertama atau kota utama dia bisa bertemu seseorang yang cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Akan tetapi,
David belum berencana meninggalkan Seoul menuju kota lapis pertama itu. Dia hanya akan pergi setelah dia mendapatkan setidaknya satu peningkatan. Ia membutuhkan 9.000 poin mewah untuk naik dari level leluhur 1 ke level leluhur 10. Secara keseluruhan, ia membutuhkan 18.000 poin untuk tubuh dan pikirannya. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah mengumpulkan seluruh 18.000 poin mewah dan meningkatkan pikiran dan tubuhnya ke level leluhur 10. Berdasarkan waktu sebelumnya, seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan 18.000 poin mewah. Lagi pula, dengan bantuan Thor, David sendiri tidak perlu mengkhawatirkannya. Dengan demikian, hal itu menyelamatkannya dari banyak kesulitan. Setelah pergi ke kota tingkat pertama, ia harus bertemu teman-teman baru dan menjalin hubungan baru. Akan sangat melelahkan. Kota tingkat pertama lebih makmur daripada kota tingkat kedua dan ada lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan uang. Tetapi jika David tidak punya cukup kekuatan atau jika dia tidak melakukan apapun, kecepatannya dalam memperoleh poin mewah mungkin lebih lambat daripada di Seoul. Berdasarkan apa yang David pelajari dari Benny, dalam The Spirit Cage, ada perbedaan besar antara kota tingkat pertama dan kota tingkat kedua. Keduanya adalah dunia yang berbeda. Kekuatan tingkat ketiga manapun di kota tingkat pertama dapat dengan mudah menghancurkan kota tingkat kedua. Jadi, bisa dibayangkan betapa besarnya kesenjangan itu. Ketika tubuh dan pikirannya dinaikkan ke level leluhur 10, David akan pergi, apapun yang terjadi. Terobosan berikutnya akan membutuhkan 100.000 poin mewah. Akan sangat sulit untuk menghabiskan 10 triliun dolar di kota lapis kedua. Bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan. Hanya saja dia telah menghabiskan begitu banyak uang di Seoul, investasi sebesar 10 triliun dolar atau lebih mungkin menyebabkan harga meroket dan keresahan sosial. David tidak menginginkan ini. Dia bukan tipe orang yang akan melakukan apapun untuk keuntungannya sendiri. Dia juga tidak ingin mempengaruhi dan menyusahkan masyarakat biasa. Seoul terlalu kecil untuk seseorang seperti David. Ketika saatnya tiba, ia hanya bisa memilih untuk pergi. Pada hari-hari berikutnya, David tetap tinggal di Seoul. Dia akan mengajak Pebbles dan yang lain jalan-jalan jika dia tidak ada kegiatan. Thor akan membawakannya beberapa harta karun setiap beberapa hari sekali. Jadi poin mewahnya juga akan bertambah perlahan. Namun seiring berjalannya waktu, Thor semakin sedikit mengumpulkan harta karun. Ia tidak punya pilihan lain karena ia telah membeli semua yang ia bisa. Jika hal ini terus berlanjut, ia hanya bisa pergi ke kota lain. Bab 2234. Weir, kota besar yang berjarak sekitar 2 bulan dari Seoul. Seorang wanita dewasa yang bisa membuat banyak pria kehilangan kendali hanya dengan melihat punggungnya berdiri di menara tertinggi di Weir, menatap ke jalan yang ramai di bawahnya. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, seorang wanita elf dengan telinga runcing dan wajah cantik datang di belakang wanita dewasa itu. Dia menyatukan kedua tangannya, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat. Yang mulia, kami telah mencari di hampir setiap kota di sekitar Weir, tetapi masih belum ada jejak sang putri. Tidak, kalau begitu, ubah targetmu. Berhenti mencari di kota-kota sekitar. Evie suka bersenang-senang di tempat-tempat dengan pemandangan yang indah. Mulailah dari aspek ini dan lihat apakah kamu mendapatkan hasil. Jika tidak, perluas cakupannya lagi. Singkatnya, kamu harus menemukan Evie dan kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Wanita itu berbalik dan memberi perintah. Terima kasih kepada N0V Eldra, ORG. Suaranya sangat memikat dan enak didengar. Di saat yang sama, suaranya juga terdengar tegas. David akan terkejut jika dia ada di sini. Wanita ini tampak persis seperti Putri Evie yang diselamatkannya. Satu-satunya perbedaannya adalah wanita ini sedikit lebih dewasa daripada Evie. Dia juga lebih menggerahkan dan rupawan. Jika Evie adalah apel hijau, wanita ini adalah buah persik segar yang matang. Siapapun yang melihatnya tidak akan mampu menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Dia tak lain adalah Ratu Peri, Isa. Dia juga ibu dari Putri Evie dan wanita paling berkuasa di antara para peri. Ya, Yang Mulia. Namun,
Jika kami memperluas wilayah pencarian, kami mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja. Kalau begitu hubungi para tetua klan dan suruh mereka mengirim beberapa orang lagi. Katakan pada mereka bahwa ini perintahku. Ya, Yang Mulia. Baiklah, kau boleh pergi. Lakukan apa yang kukatakan secepatnya. Setelah Ratu Peri Isa selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap keluar menara. Para peri wanita muda itu berdiri, mundur perlahan, dan akhirnya menghilang. Hilangnya Evie membuat Ratu Peri memasuki The Spirit Cage sendiri untuk mencarinya, yang menunjukkan statusnya di antara para peri. Perlu diketahui, para peri hanya akan membudidayakan putri yang akan mewarisi tahta ratu. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada putri ini, maka akan dipilih putri lain untuk dikultivasikan. Tidak seperti keluarga besar manusia. Setelah pewaris pertama, akan ada pewaris kedua dan ketiga. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan menjadi kepala keluarga sampai akhir. Ada beberapa pewaris pertama yang mendapat masalah. Alasan Ratu Peri Isa masih tenang adalah karena dia memiliki hubungan khusus dengan putrinya. Isa tahu putrinya tidak dalam bahaya sekarang. Kalau tidak, sebagai seorang ibu, dia mungkin sudah mengamuk sejak lama jika sesuatu terjadi pada Evie. Para peri tidak kuat di The Spirit Cage. Bagi ras besar seperti manusia, kekuatan para peri bahkan tidak sebanding dengan kekuatan beberapa keluarga besar manusia. Namun bagi beberapa keluarga kecil, para peri masih merupakan raksasa. Para peri tidak akan memperhatikan kekuatan-kekuatan ini di kota tingkat pertama The Spirit Cage. Kekuatan yang mereka takuti berada di 8 kota utama The Spirit Cage. Jadi, ketika Ratu Peri membawa para peri ke Wir, pasukan di sini tidak berani mengeluh. Mereka bahkan memberikan menara Wir, lambang wali kota, kepada Ratu Peri. Solei, keturunan langsung keluarga Alten, juga dieksekusi oleh Ratu Peri di bawah pengawasan inti keluarga Alten. Siapapun yang berani melakukan apapun terhadap satu-satunya putri para peri, tidak akan mendapat akhir yang baik. Hal yang sama akan terjadi jika mereka memiliki pendukung yang ditakuti oleh para peri. Itu karena pendukung mereka juga tidak akan membiarkan orang seperti ini begitu saja. Di bawah kepemimpinan Isa, para peri dan pasukan serta ras utama di The Spirit Cage memiliki hubungan yang cukup baik. Tidak ada seorang pun yang akan menyinggung kaum peri karena keturunan langsung yang hedonistik. Bab 2235. Daerah sepi di luar perbatasan The Spirit Cage. Lebih dari setengah tahun lalu, pertempuran yang menggemparkan dan mengejutkan terjadi di sini. Kedua sisi pertempuran berada di alam penguasa. Di satu sisi ada Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Leila, dan di sisi lain ada para Robotia dan para pemakan jiwa. Alam penguasa merupakan alam setelah alam ilahi. Dengan tingkat dewa leluhur pemula alam ilahi David, dia tidak akan menjadi perlawanan sedikit pun terhadap seorang penguasa. Menyebutnya seekor semut berarti memujinya. Para dewa bahkan tidak sebanding dengan semut di hadapan para penguasa. Perbedaan antara keduanya hanya satu tingkat, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Hasil akhir pertempuran ini berakhir dengan Permaisuri Elora mengorbankan dirinya untuk melukai para Robotia dengan parah. Meskipun Elora tidak mati, hanya sedikit kekuatan jiwanya yang tersisa. Kemudian, ia dikirim ke The Spirit Cage untuk diberi makan oleh pedangnya yang telah memperoleh kecerdasan dan telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Ketika kekuatan jiwanya dipulihkan, pedangnya akan menuju sangkar roh. Namun, dilihat dari kondisi Elora saat itu, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan kekuatan jiwanya ke keadaan semula jika ia tidak beruntung. Jika sesuatu terjadi selama pemulihannya, Permaisuri Elora akan mati dan menghilang ke alam semesta. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, tetapi jejak pertempuran masih ada. Seluruh daratan tandus dilahap habis oleh pertempuran, meninggalkan kekosongan dan retakan luar angkasa raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan menakutkan. Dari kejauhan, itu tampak seperti lubang di peta. Di tanah terlarang ini, tempat tak ada makhluk yang berani melangkah, sebuah suara gembira tiba-tiba berseru, "Aku menemukannya, aku menemukannya. Di sini, pasti ada pertempuran yang mengejutkan di sini belum lama ini. Aku bisa merasakan napas Elora yang masih tersisa.
Dia pasti ikut serta dalam pertempuran ini dan hilangnya dia pasti ada hubungannya dengan ini. Segera setelah itu, suara lain menambahkan, aku juga bisa merasakannya. Ini pasti disebabkan oleh pertempuran yang mengerikan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pertempuran ini mengerikan. Drogo, kau pandai dalam mendeteksi dan menganalisis. Coba kau evaluasi situasi pertempuran itu sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi. Bagaimana bisa ada pertempuran yang begitu sengit di tepi The Spirit Cage? Suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, suara ketiga berkata, pertarungan itu benar-benar sengit. Selain aura sisa Elora, ada juga Robotias. Kalau tidak salah, pertempuran ini pasti diprovokasi oleh Robotias. Kudengar mereka menemukan logam khusus yang bisa membuat tubuh LV6 yang setara dengan Overlord. Mungkinkah mereka ingin mengujinya di Elora? Apa yang coba dilakukan para Robotia? Apakah mereka mencoba memprovokasi perang antara kedua wilayah itu? Apakah mereka lupa rasa takut kita akan mengejar mereka ke sarang mereka dan memusnahkan mereka? Ayo, mari kita pergi ke sarang para Robotia dan lihat apa yang coba mereka lakukan, kata suara pertama lagi, benar-benar kesal. Tunggu sebentar, Luffyan, lebih baik kita bahas ini dulu. Para Robotia tidak akan memulai perang tanpa alasan. Kita harus mencari tahu tujuan mereka sebelum mengambil keputusan, suara kedua menyela. Lalu, keduanya mulai terlibat pertengkaran hebat. Memangnya kenapa kalau mereka punya tujuan? Keberadaan Elora tidak diketahui sekarang. Aku tidak tahan dengan ini. Aku harus membuat para Robotia membayar atau aku akan membunuh mereka secara langsung. Luffyan, aku mengerti perasaanmu. Tetapi prioritas utama kita sekarang adalah menemukan Elora terlebih dahulu. Hanya dia yang tahu situasi spesifik saat itu. Masuk akal jika Robotia tidak akan berani memprovokasi The Spirit Cage, bahkan jika mereka telah menciptakan tubuh LV6 yang sebanding dengan seorang Overlord. Valentin, kau tidak mendengar apa yang dikatakan Drogo. Para Robotia lah yang bertarung dengan Elora dan menyebabkan Elora menghilang. Dan sekarang kau mengatakan bahwa mereka tidak berani memprovokasi kita. Karena para Robotia berani melakukan itu, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu, apapun tujuan mereka. Jika tidak, mereka akan berpikir. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau pada kita. Mungkin Elora ada di sarang Robotias sekarang. Luffyan, kuharap kau tidak akan dibutakan oleh emosimu. Kami tahu kau menyukai Elora, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak secara emosional. Jika para Robotia berani menyerang Elora, mereka pasti akan memikirkan kita. Mungkin mereka sedang menunggu kita untuk jatuh ke dalam perangkap di sarang mereka sekarang. Tidaklah bijaksana untuk terburu-buru. Valentin, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu aku bertindak emosional? Bukankah kelima penguasa Leila itu satu kesatuan? Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Elora, haruskah kita hanya menonton tanpa daya dan tidak melakukan apa-apa? Suara Kaisar Luffyan terdengar mendesak. Pengejarannya terhadap Elora tidak bisa lagi dihitung berdasarkan hari atau tahun, melainkan berdasarkan zaman. Setelah perjuangan yang panjang, Permaisuri Elora akhirnya menyerah sedikit. Selama ia bekerja keras, ia dan Permaisuri Elora bisa menjadi pasangan yang serasi di The Spirit Cage atau bahkan seluruh alam semesta. Bab 2236. Maka kedua maharaja itu akan menjadi satu. Tidak banyak penguasa di alam semesta, dan tidak ada pula penguasa yang menjadi pasangan. Namun, pada momen kritis kesuksesan ini, sesuatu terjadi pada Permaisuri Elora. Dia diprovokasi oleh Robotias dan terlibat perkelahian besar yang menyebabkan dia menghilang. Bagaimana Kaisar Luffyan bisa menerima ini? Meskipun dia bisa merasakan bahwa Permaisuri Elora masih hidup, dia juga tahu bahwa Permaisuri Elora sangat lemah dan membutuhkan bantuannya. Selama dia menemukan Permaisuri Elora dan menyelamatkannya, dia yakin Permaisuri Elora tidak akan menolaknya lagi. Oleh karena itu, Kaisar Luffyan sangat perlu segera menemukan Permaisuri Elora. Menurut pendapatnya, Permaisuri Elora kemungkinan besar terluka parah oleh Robotia setelah serangan diam-diam. Kemudian, mereka membawanya ke sarang mereka. Dia sangat membutuhkannya sekarang. Lalu, suara keempat terdengar. Baiklah,
Berhenti berdebat. Masalah ini memang tidak sederhana. Sebaiknya kita bertindak hati-hati. Kita tidak hanya mewakili diri kita sendiri, tetapi juga makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di The Spirit Cage. Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan kepunahan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan 3 yang pertama, yang keempat terdengar lebih tua dan lebih tenang. Ditambah lagi, kata-katanya juga berbobot. Setelah dia selesai berbicara, tak seorang pun membantahnya. Jelas, dia memiliki status yang sangat tinggi. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang The Spirit Cage akan terdiam karena terkejut saat mendengar keempat hal ini. 3 yang pertama adalah Kaisar Drogo, Kaisar Valentin, dan Kaisar Luvian. Mereka adalah 3 dari 5 penguasa Layla. Yang keempat mudah. Hanya ada satu orang yang kata-katanya tidak berani dibantah oleh Kaisar Maharaja Luvian dan Valentin. Dia adalah kepala 5 penguasa Layla, Kaisar Silvio. Pada saat yang sama, dia juga merupakan orang terkuat di The Spirit Cage. Selain permaisuri Elora yang hilang, mereka akan membentuk 5 orang terkuat di Spirit Cage, yang juga dikenal sebagai 5 penguasa Layla. Konon Kaisar Silvio bukanlah manusia melainkan seekor binatang purba berwujud manusia. Kaisar Silvio sudah ada saat penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan berapa lama Kaisar Silvio hidup. Tentu saja, ini hanya rumor. Hanya Kaisar Silvio yang mengetahui kebenaran masalah ini. Bahkan 4 dari 5 penguasa Layla lainnya tidak mengetahui sejarah dan identitas Kaisar Silvio. Kaisar Silvio sudah menjadi seorang penguasa sebelum ia memperoleh popularitas. Bab 2237. Kaisar Silvio, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Drogo memecah keheningan dan bertanya dengan suara keras. Valentin benar, prioritas utama kita adalah menemukan Elora. Hanya dia yang bisa memberi kita jawaban yang sebenarnya, jawab Kaisar Silvio. Tetapi Elora telah menghilang dan kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Kurasa dia seharusnya berada di sarang Robotias tetapi kalian semua khawatir itu mungkin jebakan, kata Kaisar Luvian dengan suara teredam. Dia masih menaruh dendam terhadap keengganan semua orang untuk pergi ke sarang Robotia. Karena Robotias dapat melukai permaisuri Elora dengan serius, dia akan mengalami nasib yang sama jika dia pergi sendiri. Hanya gabungan keempat penguasa yang dapat menjadi ancaman bagi para Robotia dan memaksa mereka menyerahkan permaisuri Elora. Luvian, jangan tidak sabar, biarkan aku membuat ramalan untuk melihat di mana Elora berada. Kaisar Silvio memulai ramalannya setelah berbicara. Tak seorang pun dari ketiga maharaja terkejut bahwa Kaisar Silvio dapat meramal. Itu karena ketiganya menguasai ilmu ramalan karena Kaisar Silvio yang mengajarkan mereka. Dalam beberapa hal, tidaklah berlebihan untuk menganggap Kaisar Silvio sebagai tuan mereka. Ketika mereka pertama kali memasuki Overlord Realm, mereka tidak tahu apa-apa dan Kaisar Silvio mengajari mereka banyak hal. Akan tetapi, objek ramalan mereka harus berada pada tingkat yang lebih rendah. Dengan kata lain, sebagai seorang penguasa, mereka hanya dapat melakukan ramalan pada seorang dewa. Adapun mengapa Kaisar Silvio mampu meramalkan seorang maharaja, tak seorang pun mengetahuinya. Bagaimanapun, Kaisar Silvio terlalu kuno dan misterius. Selagi Kaisar Silvio melakukan ramalan, di suatu tempat di langit berbintang di dalam The Spirit Cage, planet-planet yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan berbaris teratur dalam kombinasi yang berbeda-beda. Sebuah kekuatan karma berkelana secara misterius dan tak terelakkan antara realitas dan realitas virtual dan akhirnya tiba di The Spirit Cage, tempat ia menemukan Pebbles di pelukan David. Saat itu, gadis kecil itu baru saja memakan banyak harta karun dan sedang tertidur. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya. Saat kekuatan karma itu hendak menyentuh gadis kecil itu, ia dihentikan oleh kekuatan yang berasal dari tubuh David yang mengelilinginya. Tidak peduli seberapa keras kekuatan karma ini berjuang, tidak ada yang berubah. Sumber kekuatan misterius dalam tubuh David adalah sistemnya. Bagaimana bisa seorang penguasa mengintip produk peradaban tingkat dewa? Sekalipun Kaisar Silvio bukan seorang penguasa biasa, itu pun tidak akan berhasil.
Tanah tandus di tepi The Spirit Cage. Hah? Tanya Kaisar Silvio dengan nada bingung. Kaisar Silvio, ada apa? Ketiga penguasa itu bertanya bersamaan. Tidak ada apa-apa. Apakah kau sudah menemukan Elora? Tanya Kaisar Luvian. Aku hendak mencarinya, tetapi sayangnya, aku dihentikan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius. Dari mana kekuatan misterius itu berasal? Apakah itu otak induk para Robotia? Tidak, aku yakin permaisuri Elora ada di dalam sangkar roh, tetapi aku tidak tahu lokasi persisnya. Ada kekuatan yang sangat misterius di sekelilingnya dan aku bahkan tidak bisa mengintipnya. Luvian, jangan khawatir, aku bisa merasakan bahwa Elora aman saat ini. Mungkin dia bahkan akan terlahir kembali setelah dia hancur. Bangkit dari abu belum tentu merupakan hal yang buruk baginya, Kaisar Silvio menjelaskan. Tapi dia terluka sekarang dan membutuhkan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, jadi kita harus percaya padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak dapat menemukan Elora, kita tidak akan tahu apa yang terjadi dan kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biarkan aku meramal lagi untuk melihat apakah aku bisa melihat pemandangan pertempurannya. Kaisar Silvio berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Silvio, meramal seorang penguasa akan memberikan beban berat pada tubuhmu. Mengapa kau tidak beristirahat dulu? Kata Kaisar Drogo dengan cemas. Saya baik-baik saja, kata Kaisar Silvio dan melanjutkan. Namun, kali ini sasarannya bukan lagi Ratu Elora, melainkan pertempuran yang terjadi lebih dari setengah tahun lalu. Mata Kaisar Silvio seakan tertuju pada pertempuran yang menggemparkan dan mengejutkan yang terjadi di sini lebih dari setengah tahun lalu melalui waktu dan ruang yang tak berujung. Apa yang dilihatnya berserakan dan dia tidak dapat menghubungkan potongan-potongan itu sama sekali. Bab 2238. Dia hanya melihat Ratu Elora menjelma menjadi cahaya di saat-saat terakhir dan menciptakan tanah tandus yang tidak ada makhluk hidup yang berani menginjakkannya sekarang. Setelah dia menutup matanya, Kaisar Silvio tidak dapat menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Permaisuri Elora mengorbankan tubuhnya untuk melukai para Robotia dengan parah dan hanya meninggalkan sedikit kekuatan jiwa untuk melarikan diri. Tunggu, ketika Kaisar Silvio mengingat gambaran itu dalam benaknya, ia tiba-tiba menemukan sosok hitam menjulang. Siapa bayangan itu? Setelah merenungkannya sejenak, Kaisar Silvio terkejut. Apakah mereka adalah para pemakan jiwa yang memakan kekuatan jiwa manusia? Para Robotia dan Soul Devourers bergabung. Yang satu mengandalkan tubuhnya untuk melakukan serangan kuat sementara yang lain mengandalkan kemampuan bawaannya untuk melakukan serangan diam-diam. Kombinasi ini dapat digambarkan sebagai sempurna. Tidak heran permaisuri Elora kalah. Pada akhirnya, dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan meskipun harus mengorbankan tubuhnya sendiri. Kalau bukan karena keputusan tegas dari permaisuri Flora, dia tidak akan bisa lepas dari dua Soul Devourer tingkat Overlord dan para Robotia. Batuk-batuk-batuk. Kaisar Silvio tiba-tiba batuk beberapa kali. Melakukan ramalan 2 kali memang merupakan beban berat baginya. Kaisar Silvio, apa kabar? Apa yang kau lihat? Tanya Kaisar Luvian dengan tidak sabar. Luvian, aku ingin kau tetap tenang saat aku mengatakan ini. Para Robotia bukanlah satu-satunya yang melawan Ratu Elora. Siapa lagi yang ada di sana? Pemakan jiwa. Para pemakan jiwa. Itu mereka. Suara Kaisar Luvian tiba-tiba meninggi. Ya, ada penguasa pemakan jiwa dalam pertempuran itu. Kaisar Silvio membenarkan. Bagaimana kabar Ratu Elora? Dia mengorbankan tubuhnya dan melukai para Robotia dengan parah. Hanya sedikit jiwanya yang lolos dan aku tidak tahu di mana dia berada. Apa? Tubuh Elora sudah hilang. Hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Bajingan-bajingan itu. Aku akan menghancurkan mereka. Kaisar Luvian sangat marah. Berapa lama lagi permaisuri Elora perlu pulih setelah raganya hilang dan hanya jejak jiwanya yang tertinggal? Bukankah permaisuri Elora akan mati jika ia mengalami kecelakaan? Kaisar Valentin dan Kaisar Drogo juga terkejut. Para Robotia bekerja sama dengan Soul Devourers untuk melawan permaisuri Elora. Apakah mereka akan melawan The Spirit Cage secara terbuka?
Ini akan menjadi akhir dari masalah ini. Semua orang, jangan bertindak gegabah, terutama kau, Luffyan. Kita harus tetap berhubungan sepanjang waktu. Aku takut mereka akan menjatuhkan kita satu persatu seperti yang mereka lakukan pada Elora. Kita akan membalas dendam pada Elora tetapi tidak sekarang, kata Kaisar Silvio dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jawab Kaisar Valentin dan Kaisar Drogo bersamaan. Kaisar Luffyan tidak berbicara. Mereka terdiam. Kaisar Silvio sedang menunggu jawaban Kaisar Luffyan. Setelah beberapa saat, Kaisar Luffyan berkata dengan enggan, saya mengerti. Luffyan, aku mengerti perasaanmu, tapi ini ada hubungannya dengan Soul Devourers. Kalau kita tidak menangani ini dengan baik, kau bahkan bisa kehilangan nyawamu, apalagi menyelamatkan Elora dan membalaskan dendamnya. Aku mengerti. Kaisar Luffyan tampak seolah-olah seluruh kehidupan telah terkuras darinya. Para penguasa tidaklah tak terkalahkan. Orang seperti dia hanya akan hancur jika lawannya adalah Kaisar Silvio. Sementara itu, para pemakan jiwa merupakan musuh bebuyutan manusia. Mereka memakan jiwa manusia sehingga serangan fisik tidak akan berhasil terhadap mereka. Hanya serangan terhadap jiwa yang akan menyakiti mereka. Meskipun para Soul Devourer jumlahnya sedikit, mereka lebih sulit dihadapi dibandingkan para Robotia. Bab 2239. Kaisar Silvio, para Soul Devourer sudah lama tidak muncul. Mereka pasti sedang mencari sesuatu setelah muncul kali ini dan bekerja sama dengan para Robotia untuk melukai Elora dengan serius. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya Kaisar Drogo dengan cemas. Dia adalah yang terlemah di antara kelima penguasa. Akan tetapi, ia memiliki pikiran yang cepat dan pandai menganalisis situasi. Elora terluka parah oleh para Robotia dan Soul Devourers, yang membuatnya secara naluriah merasa bahwa masalah ini bukanlah hal sepele. Kemungkinan besar musuh yang sedang menyelidikinya. Pasti akan ada yang kedua dan ketiga kalinya di masa mendatang. Apa yang dikatakan Kaisar Silvio tentang tetap berhubungan setiap saat agar tidak dihancurkan satu persatu oleh musuh bukanlah lelucon. Spirit Cage yang tadinya damai, kini berubah menjadi kacau lagi. Sekarang musuh sudah tidak tahu apa-apa, kita hanya bisa mengambil cara yang lebih aman untuk menghadapinya, yaitu bertahan. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi khusus di masa mendatang, Anda harus memberitahu orang lain sesegera mungkin dan kemudian bertindak. Bersama-sama, jangan mencoba menjadi pahlawan. Selama kita berempat bekerja sama, musuh kita harus mempertimbangkan kembali, tidak peduli apakah mereka adalah Robotia, Soul Devourer, atau gabungan dari kedua ras itu, jawab Kaisar Silvio. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Kaisar Silvio. Cara terbaik bagi kita sekarang adalah bertahan. Jika kita ingin menyerang langsung dan pergi ke sarang Robotia seperti yang dikatakan Kaisar Luffyan, bagaimana jika kita jatuh ke dalam perangkap kedua ras itu? Siapa yang akan menjaga makhluk yang tak terhitung jumlahnya di The Spirit Cage? Semua orang tahu bahwa selama Robotia dipisahkan dari otak induknya, efektivitas tempur mereka akan melemah, jadi kita tidak bisa pergi ke sana. Kaisar Valentin menyuarakan persetujuannya terhadap Kaisar Silvio. Saya juga setuju. Saat kita bertahan, kita juga harus aktif mencari Elora. Dialah satu-satunya yang mengerti situasi saat itu. Selama kita menemukannya, semuanya akan jelas. Kita juga dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk menghadapi Robotia dan Soul Devourer yang bergabung. Kaisar Drogo juga menggema. Pada saat ini, Kaisar Luffyan berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika dia mengetahui bahwa permaisuri Elora terluka parah oleh para Robotia dan menghilang, dia memang sangat marah. Dia ingin pergi langsung ke sarang Robotias dan menghancurkan pihak lain. Sekarang setelah analisis semua orang, Kaisar Luffyan juga menyadari kecerobohannya. Para Robotia dan Soul Devourer pasti sudah memikirkan konsekuensinya ketika mereka berani bergabung untuk menyerang Elora. Jika dia bergegas ke sarang Robotia, kemungkinan dia disergap oleh mereka sangat tinggi. Ditambah dengan otak induk Robotia di sarang mereka, efektivitas tempur semua Robotia akan meningkat pesat. Akan sangat merugikan bagi mereka. Jadi Kaisar Luffyan pun setuju, karena semua orang setuju, maka aku tidak keberatan. Kita lakukan saja apa yang dikatakan Kaisar Senior Silvio.
Luvian, Elora adalah salah satu dari 5 penguasa Layla. Kami semua sangat khawatir sekarang karena dia dalam masalah dan kami semua ingin membalaskan dendamnya. Namun sekarang, prioritas kami adalah melindungi diri kami sendiri dan The Spirit Cage di belakang kami. Setelah itu, kami akan menemukan cara untuk mencari Elora, dan kau dapat membalaskan dendamnya hanya setelah kau memahami situasinya. Jika sesuatu terjadi pada kami, konsekuensinya akan serius, bujuk Kaisar Drogo. Saya mengerti. Karena semua orang setuju, maka lakukanlah apa yang kukatakan dan tetaplah berhubungan setiap saat. Satu hal lagi, kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang hilangnya Elora karena akan menyebabkan kepanikan di antara berbagai kekuatan di The Spirit Cage, Kaisar Silvio menyimpulkan. Dimengerti, jawab 3 penguasa lainnya bersamaan. Setelah itu, tanah tandus yang telah melalui pertempuran mengerikan ini menjadi sunyi. Hilangnya permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Layla, tidak diketahui siapapun kecuali keempat penguasa. Begitu dunia luar mengetahuinya, pasti akan terjadi kekacauan dan kepanikan. Di seluruh peradaban level 9 The Spirit Cage, hanya ada 5 overlord secara total. Mereka adalah kekuatan pencegah The Spirit Cage, tokoh kunci untuk mencegah invasi peradaban level 9 lainnya, dan pilar The Spirit Cage. Sekarang setelah Ratu Elora menghilang dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui, siapapun yang punya otak tahu bahwa ketenangan ini merupakan awal dari badai. Penyembunyian adalah cara terbaik untuk menjaga stabilitas The Spirit Cage. Tunggal di sangkar roh. David menjalani kehidupan yang santai. Dia tidak punya kegiatan apapun dan kadang-kadang, dia akan mengajak Pebbles dan Putri Evie beserta para wanita peri untuk berkeliaran di sekitar Seoul. Thor akan pergi setiap 2 atau 3 hari. Setiap saat, ia akan membawa banyak harta karun agar poin kemewahan David dapat bertambah banyak. Benny sedang mencari pembantu. Karena banyaknya orang yang mendaftar dan karena persyaratan David untuk mengutamakan kebajikan daripada bakat, Benny akan mewawancarai semua orang. Oleh karena itu, hal itu membuatnya sangat sibuk. Karena insiden keluarga Mace, David sekarang sangat populer di antara pasukan utama di Seoul. Bab 2240. Begitu mereka mendengar bahwa Daud ingin mempekerjakan seorang pembantu, banyak kekuatan besar yang mengirim putri-putri mereka supaya mereka bisa menjadi pembantu Daud dan melayani Daud. Jika mereka beruntung dan terpilih, mereka akan mampu melambung menuju kesuksesan. Bahkan keluarga asal mereka pun bisa sukses bersama. Hal ini sangat mengganggu Benny. Meskipun David berkuasa, ia tidak bisa menjadi musuh masyarakat bagi semua orang. Benny tidak ingin menyinggung pasukan utama Seoul dan menimbulkan masalah bagi David. Akan tetapi, apalagi yang bisa dilakukan para keturunan langsung perempuan yang dimanja ini selain makan? Astaga, ini sungguh menyebalkan. Benny tampak sedih. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mengenai perekrutan, David tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada Benny untuk bertanggung jawab. Karena tidak ada yang bisa dilakukan sepanjang hari, ia mulai mengamati dengan saksama benda-benda di sekelilingnya saat ia hendak beristirahat. Kemudian, ia menemukan fenomena aneh. Kerikil tumbuh lebih tinggi dan lebih berat. Ia ingat saat pertama kali bertemu Pebbles. Gadis kecil itu kurus dan kecil. Ia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, atau mungkin 7 atau 8 tahun. Sekarang setelah beberapa bulan tumbuh, dia hampir sama dengan anak berusia 10 tahun. Dalam beberapa bulan, usianya telah bertambah 2 atau 3 tahun. Tentu saja Pebbles tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Lagi pula, apa yang dimakannya tak ternilai harganya. Akan tetapi, bahkan orang lain dengan makanan ini tidak dapat mencernanya seperti Pebbles. Pertumbuhan cepat ini membuat David khawatir. Tidak apa-apa jika dia masih dalam usia pra-remaja karena dia tetaplah seorang gadis kecil. Kalau dia sudah berumur 15 atau 16 tahun, dia akan menjadi remaja, jadi dia tidak bisa terus-terusan memeluknya seperti ini setiap hari. Jika tidak, orang akan salah paham dan hasilnya tidak baik. Dia seorang pria jadi dia tidak peduli, tapi bagaimana dia bisa mempengaruhi reputasi gadis kecil itu? Sejujurnya,
David menyukai Pebbles sebagaimana dia sekarang. Dia terlihat paling imut saat dia masih pra-remaja. Bukan berarti dia akan menjadi jelek saat dewasa. Berdasarkan penampilan gadis kecil itu, dia pasti akan menjadi cantik saat dewasa. Hanya saja, dia tidak bisa begitu akrab dengannya setelah dia dewasa. Pebbles juga akan punya ide sendiri, dan kemudian, akan ada kesenjangan generasi. Itu seperti membesarkan seorang anak perempuan. Waktu kecil dia manis banget, tapi kalau sudah dewasa, sikapnya pasti beda. David juga punya cara untuk mengendalikan pertumbuhan Pebbles. Dia hanya perlu berhenti memberinya begitu banyak harta. Namun, David tidak egois.